Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang hukum tamimah, jamaknya tamaim. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah mengatakan innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Rasulullah bersabda, ruqa itu jamak dari ruqyah. Ruqyah yang dimaksud adalah ruqyah yang sesat, ya, yang tidak ada ajaran dari Quran maupun Sunnah, yang tidak menggunakan Quran dan Sunnah. Wat tamaim, dan jimat-jimat, yang jimat ini juga adalah jimat-jimat yang dilarang, ya. Nanti kita sebutkan ciri-cirinya. Kemudian tiwalah adalah pelet, ya, yang membuat orang jadi jatuh cinta, ya kan, dengan bantuan jin tentunya. Kata Rasulullah, semuanya adalah syirkun, adalah syirik. Di hadis ini memang Rasulullah tidak menyebutkan apakah syirik besar ataupun syirik kecil, tetapi akan sangat nampak ketika tawakalnya, bersandarnya kepada selain Allah dalam meminta pertolongan, ya kan, meminta bantuan, maka tentu itu adalah syirik besar, ya. Tapi kalau masih meyakini bahwa penyembuh utama adalah Allah, kemudian apa yang kita lakukan sebagai sarana adalah sebagai wasilah saja, maka ya tidak masuk dalam kategori itu. Tetapi juga wasilah itu juga harus masyru'ah. Wasilah itu juga harus yang disyariatkan, yang diperbolehkan, yang yang ada ajarannya, minimal tidak ada larangannya. Kita kembali kepada masalah tamimah atau jimat yang dilarang. Ciri-cirinya adalah yang pertama, kalimat-kalimat yang dituliskannya itu tidak bisa difahami, ya kan? Ya, kalimat-kalimat yang dituliskan itu tidak bisa difahami. Ya, yang kedua adalah tentu sumbernya yang ditulis bukanlah Quran ataupun Asma Husna, ya kan? Kalau dari yang ditulis adalah Al-Quran, maka ada barokah Quran di situ. Kalau yang ditulis adalah Asma Allah, maka ada barokah di situ, ya. Tapi kalau yang ditulis ini adalah sesuatu yang tidak jelas, tulisannya nggak jelas, apalagi artinya. Tulisannya jelas pun kalau artinya nggak jelas, ya, misalnya bahasa-bahasa Jawa kuno gitu kan, yang kemudian ditulis tetapi tidak jelas maknanya, atau tidak ada kaitannya dengan unsur pengobatan, unsur apa yang kita butuhkan itu kan, biasanya supaya wibawa itu kan, ada juga supaya lancar bicara itu kan. Jadi untuk menarik perhatian orang. Jadi jimat-jimat semacam itu dilarang. Kalau bukan itu yang dilarang, terus tamimah yang dimaksud oleh Rasulullah, yang disebut oleh Rasulullah sebagai syirik, yang gimana gitu kan. Maka ya tentu menjelaskan tamimah yang dilarang adalah mengacu kepada perkataan para ulama, pendapat para ulama, bahwa di antara ciri-ciri tamimah, ya, jimat yang dilarang, ya tadi, tidak berasal, yang ditulis bukanlah Quran, bukanlah Asma Allah, ya, kemudian kalimatnya tidak bisa difaham, yang kemudian dalam bahasa kita seringkali disebut dengan rajah, ya. Maka dalam hal ini, dalam rangka untuk menyelamatkan tentu akidah kita, ya, agar kita tidak bersandar kepada selain Allah, ya, dan juga tidak salah caranya, ya, tidak salah caranya, ya, maka hendaknya dihindarkan. Maka yang terbaik adalah bagaimana kita meniru para salafus soleh, ya, para nabi atau Nabi Muhammad atau para salafus soleh, ya. Pengobatan secara medis itu jelas, karena di zaman Nabi juga ada rumah sakit, ya kan, di mana Khaimah Rufaidah al-Aslamiyah itu mengobati orang-orang yang sakit. Kemudian yang kedua tentu dengan ruqyah, ya, baca Quran, seperti yang terjadi pada seorang sahabat yang mengobati orang yang digigit ular, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah. Maka para ulama mengatakan bahwa ruqyah syariah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, Fatihah, ayat kursi dan sebagainya itu diperbolehkan, ya. Pengobat yang lainnya adalah tentu pengobatan yang tidak dilarang, ya, pengobatan yang tidak dilarang. Artinya berobat seperti herbal, ya kan, atau pijit, itu kan juga nggak ada dalilnya. Pijit, akupunktur itu kan nggak ada dalilnya, tapi kan tidak bertentangan, ya kan? Maka itu tidak mengapa. Nah, kalau
tidak kita bisa mengaitkan antara pengobatan ini dengan sakit yang kita derita, maka tidak ada kaitannya. Akhirnya kemudian kita bersandar kesembuhan kita kepada sesuatu yang tidak jelas, ya kan? Sesuatu yang khawatir ini melibatkan mistis, ya. Dan tentu ketika mistis hanya ada dua, imma ini adalah berasal dari Allah atau berasal dari selain Allah, berasal dari jin, ya. Biasanya jin kalau raja-raja itu. Jadi itu menurut saya alangkah baiknya kita tetap konsisten kepada pengobatan yang syar'i, medis itu syar'i, kemudian pakai baca-baca Quran. Boleh juga misalnya air ditiupkan pakai Bismillahirrahmanirrahim atau Fatihah atau ayat Al-Quran ditiupkan ke air diminum, itu lebih syar'i, itu kan karena ada barokah bacaan Quran di situ, ya kan? Atau ya dibacakan Al-Quran tidak harus minum misalnya, itu bisa. Ya, kemudian juga ada pengobatan herbal, ya kan, sebagai ikhtiar kita, seperti bekam dan lain sebagainya, itu kan herbal, ya. Jadi menurut saya itu mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya. Kemudian kita berusaha untuk lebih hati-hati dalam melakukan aktivitas musibah yang Allah berikan kepada kita, ini kan, ya, karena kita juga nggak bisa menunjukkan dalil tentang menggunakan atau berobat dengan menggunakan tadi jimat-jimat yang tadi, ya. Nah, saya kira itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.